Nah, anak-anak, berikutnya kita akan menyusun persamaan kuadrat berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat yang lain. Nah, materi ini bisa kalian pelajari di halaman 14 dan halaman 15 pada buku paket. Di halaman 15 sudah disediakan beberapa contoh 1 dan juga contoh 2. Ibu harap kalian baca dan pelajari untuk lebih memahami bagaimana menentukan persamaan kuadrat yang berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat yang lain. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh soal pada nomor 3. Akar-akar persamaan 3x kuadrat negatif 2x plus 10 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Kalian diminta menentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah x1 plus 1 dan x2 plus 1. Nah, Ibu sarankan untuk membiasakan menuliskan diketahui dan ditanya agar pada saat kalian membuka buku catatan atau buku tugas yang berisi pembahasan soal-soal, kalian bisa mempelajari ulang soal yang sudah dikerjakan. Ya, yang pertama adalah dari persamaan kuadrat yang diketahui ini, kalian tentukan nilai A, B, dan C-nya. 3x kuadrat negatif 2x ditambah 10 sama dengan 0. Maka nilai A-nya, A ini adalah koefisien dari x kuadrat sama dengan 3, sedangkan nilai B-nya adalah koefisien dari x, yaitu negatif 2. Adapun C di sini adalah konstantanya, yaitu sama dengan 10. Nah, berikutnya setelah kita tentukan nilai A, B, dan C-nya, kita tentukan hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat yang diketahui. Nah, di sini karena yang diketahui akar-akar persamaan kuadratnya menggunakan variabel x1 dan x2, berarti kita tentukan nilai dari x1 ditambah x2 ya, dan juga kita tentukan nilai dari x1 kali x2 ya. X1 ditambah x2 rumusnya adalah minus b per a ya, berarti sama dengan minus b-nya negatif 2, a-nya adalah 3, berarti nah hasilnya adalah positif 2/3. Adapun x1 kali x2 seperti yang dipelajari pada pembelajaran sebelumnya, x1 kali x2 adalah c per a, c-nya 10, a-nya 3. Nah, setelah kita menentukan hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat yang kita ketahui, kita tentukan hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat yang baru. Nah, persamaan kuadrat baru ini kita misalkan variabelnya, misalkan akar-akarnya, misalkan akar-akar persamaan kuadrat baru ini kita namai dengan alfa dan beta. Kalian namai dengan P dan Q, M dan N tidak jadi masalah ya nak ya. Misalkan akar-akar persamaan kuadrat barunya alfa dan beta, maka kita misalkan alfa ini adalah x1 plus 1 dan betanya adalah x2 plus 1. Kalau terbalik Bu tidak jadi masalah ya. Misalkan betanya x1 plus 1, alfanya x2 plus 1, nanti hasilnya akan tetap sama. Kita tentukan juga nilai alfa plus beta dan alfa kali beta. Nah, alfa plus beta artinya kita tambahkan alfa adalah x1 plus 1, beta adalah x2 plus 1. Nah, karena ini adalah penjumlahan, kalian boleh abaikan tanda kurungnya. Kita kumpulkan variabel dengan variabel, yakni x1 ditambah dengan x2, dan yang bisa dioperasikan di sini adalah 1 tambah 1, hasilnya adalah 2. Nah, x1 tambah x2 ini kita sudah menentukan nilainya, yaitu x1 tambah x2 adalah 2/3. Nah, 2/3 ditambah 2, apabila kita tambahkan langsung artinya hasilnya adalah 2/3. Namun di sini kita ubah menjadi pecahan.
ya. 2 ini adalah 2/1, kita ubah menjadi penyebut 3, maka pembilang kita kalikan dengan 3, hasilnya adalah 6, sehingga 2/3 tambah 6/3 adalah 8/3. Berikutnya, untuk alfa kali beta berarti adalah X1 ditambah 1 dikali X2 ditambah 1, ya. Kalikan X1 dengan X2, X1 kali X2, lalu kalikan X1 plus 1, hasilnya adalah 1X1, ya. Kemudian 1 kali X2 hasilnya adalah 1X2, 1 di depan tidak perlu dituliskan. 1 kali 1 hasilnya positif 1. Nah, X1 kali X2, X1 tambah X2 ini pun juga sudah kita tentukan, ya, dimana X1 kali X2 itu adalah 10/3, adapun X1 tambah X2 adalah 2/3. Nah, kemudian di sini satunya boleh kita urai, tapi kalau kita lihat di sini 10/3 tambah 12/3, 10/3 tambah 2/3 hasilnya 12/3, ini akan menghasilkan bilangan bulat. 12/3 adalah 4, sehingga 4 tambah 1 sama dengan 5. Ya, selesai sampai sini, kita kemudian susun persamaan kuadrat barunya. Nah, kita ingat pada video sebelumnya bahwa persamaan kuadrat baru bisa kita susun dengan rumus X kuadrat minus X1 plus X2 kali X tambah X1 kali X2. Tapi karena ini kita memakai akar-akar alfa dan beta, maka rumusnya menjadi X1 dan X2 nya kita ganti dengan alfa dan beta menjadi X kuadrat minus alfa plus beta kali X ditambah alfa kali beta sama dengan 0, menjadi X kuadrat minus alfa tambah betanya adalah 8/3X ditambah alfa kali betanya hasilnya adalah 5 sama dengan 0. Agar tidak ada koefisien yang berupa pecahan, ini semua sukunya kita kalikan 3 sesuai penyebut di sini, maka masing-masing suku menjadi ini jadi 3X kuadrat. Ini kalikan 3, 3 bagi 3 hasilnya 1, maka hasil akhirnya adalah 8. Ini adalah 5 kali 3, 15 sama dengan 0. Maka kalian kemudian tuliskan kesimpulannya. Jadi persamaan kuadrat barunya adalah 3X kuadrat minus 8X plus 15 sama dengan 0.